Pernah nggak lu ngerasa heran, kenapa sekarang banyak banget orang miskin yang terjebak pinjol, sampai akhirnya gagal bayar jadi hal yang dianggap biasa? Padahal mereka minjam bukan karena mau, tapi karena kepepet. Kebutuhan hidup gak bisa nunggu, tapi lama-kelamaan kondisi gagal bayar atau galbay ini malah dianggap wajar. Bukan lagi dilihat sebagai masalah besar, tapi sebagai sesuatu yang udah biasa terjadi. Padahal di balik itu ada tekanan mental berat, hubungan sosial yang rusak, dan masa depan finansial yang makin suram. Yang lebih gawat, muncul mentalitas baru. Toh semua orang juga galbay. Kalimat ini jadi pembenaran massal. Masalah serius berubah jadi budaya pasrah. Padahal gagal bayar itu seharusnya jadi alarm bahaya, bukan jadi candaan di tongkrongan, apalagi dibenarkan. Nah, video ini gue akan ngebahas kenapa banyak orang miskin yang terjebak di lingkaran setan pinjol. Dari proses awal, jebakannya, sampai kenapa sistem ini memang dirancang buat bikin orang gagal bayar. 1. Kenapa orang miskin masuk ke pinjol? Orang miskin bukan gak tahu resikonya, bukan bodoh juga. Tapi ketika kebutuhan datang bersamaan, kontrakan nunggak, listrik mau putus, susu anak habis, tapi pemasukan gak ada. Pilihan yang tersedia tinggal sedikit, dan pinjol terlihat sebagai satu-satunya pintu yang masih terbuka. Bang, butuh slip gaji. Koperasi, proses lama, butuh jaminan. Keluarga, belum tentu bisa bantu. Akhirnya, mereka pilih pinjol karena cepat cair, tanpa jaminan, tanpa BI checking, semua dikemas seperti solusi. Tapi ternyata, itu cuma pintu masuk menuju jebakan. 2. Sistem pinjol memang dirancang bikin terjebak. Begitu dana cair, langsung dipotong biaya admin. Tenor cuma seminggu, 2 minggu. Bunganya bukan bunga datar, tapi bunga harian yang numpuk terus. Telat sehari, nambah. Telat seminggu, bisa lebih besar dari pokok. Sebulan lewat, utangnya bisa 2 kali lipat. Dan semua itu sering terjadi tanpa disadari, karena fokus mereka cuma satu. Gue butuh duit sekarang. Mereka gak sadar bahwa mereka cuma jadi target pasar. Pinjol ilegal bahkan sengaja menyasar lapisan masyarakat bawah yang minim literasi keuangan, paling butuh uang cepat, dan paling kecil kemungkinan untuk melawan. 3. Mereka untung kalau lu gagal bayar. Kalau lu bayar tepat waktu, mereka malah rugi. Sistem ini justru cuan dari orang yang telat bayar. Dari denda, penalti, bunga berbunga. Bahkan kalau cuma telat 2 hari, lu bisa dikejar kayak kriminal. Telepon non-stop, WA diteror, data pribadi disebar ke semua kontak. Gak peduli alasan lu, anak sakit, kontrakan nunggak, lagi hidup susah, mereka tetap kejar dengan satu tujuan, uang kembali beserta bunganya. 4. Gali lubang tutup lubang. Siklus yang makin dalam. Begitu gak bisa bayar satu pinjol, orang coba pinjam di tempat lain buat nutup yang pertama. Hari ini minjem buat bayar yang kemarin, besok minjem lagi buat bayar yang hari ini. Satu pinjol lunas, 2 pinjol baru dibuka. Utang yang lama selesai, tapi utang baru lebih besar. Awalnya cuma butuh 500.000, tapi karena gali lubang tutup lubang, bisa jadi utangnya totalnya nyampe 5 juta. 10 juta, bahkan lebih. Padahal gaji bulanan mungkin cuma 2 juta. Dan sistem pinjol tahu pola ini. Bahkan beberapa aplikasi sengaja saling terhubung. Begitu lu cairin pinjaman, langsung muncul notifikasi aplikasi lain nawarin pinjaman baru. 5. Tekanan mental dan isolasi sosial. Korban pinjol gak cuma kehilangan uang, mereka juga kehilangan ketenangan. Hidup cuman berputar di tanggal jatuh tempo. Gak ada ruang buat nabung, gak ada ruang buat mikir, cuman kejar pembayaran sambil nahan stres dan malu. Banyak yang akhirnya bohong ke keluarga, sembunyiin kondisi keuangan, terisolasi secara emosional. Makin hari, makin depresi, makin takut, makin jauh dari solusi. 6. Budaya galbay. Dari frustasi jadi justifikasi. Dulu gagal bayar itu bikin malu. Sekarang
Santai bro, gue juga galbay. Di tongkrongan, di media sosial, cerita gagal bayar jadi bahan bercandaan. Padahal jejak digital tetap nyebar, nama tetap bisa di blacklist, dan rasa percaya diri pelan-pelan hilang. Ini bukan soal ekonomi lagi, tapi soal mindset. Ketika gagal bayar dianggap biasa, masyarakat jadi kehilangan urgensi untuk cari solusi. Tidak ada edukasi, tidak ada perlawanan, semua menerima. 7. Dampaknya bisa menurun ke generasi selanjutnya. Anak-anak muda tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi utang. Mereka gak tahu gimana cara kelola uang, gak belajar soal kontrak atau perencanaan keuangan. Yang mereka tahu, kalau galbay, ya udah, toh semua juga ngalamin. Gagal bayar itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa sistem sedang rusak dan masyarakat sedang sekarat. Dan ketika masalah ini dianggap wajar, maka korban baru akan terus bermunculan. Siklus akan terus berputar dan kehidupan makin penuh tekanan. Jadi, gimana menurut lo soal fenomena ini? Tulis pendapat lo di komentar. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat bro!